Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jampitsus telah bergabung bersama kami di studio Sudirman Said selaku praktisi kepemimpinan Rektor Universitas Harkat Negeri. Selamat siang Pak Sudirman. Selamat siang Mas Indra. Langsung saja Pak Sudirman, terima kasih atas kesempatannya untuk di studio siang. Pak Sudirman, ini temuan aset senilai sebanyak 47,6 miliar di kediaman seorang pejabat penegak hukum menjadi sorotan publik saat ini nih Pak. Bagaimana Anda melihat kasus ini dalam konteks kondisi penegakan hukum kita secara umum, Pak Sudirman? Ya, dari segi penegakan hukum kita mesti menghormati asas praduga tak bersalah, tidak bisa menimbulkan apapun sampai proses penyidikan, penyelidikan, dan pengadilan selesai. Baru kita bisa menunjuk siapa salah, siapa yang terlibat. Tapi dari sisi praktek kepemimpinan pemerintahan, ini sesuatu yang saya sebut sebagai krisis tata kelola. Krisis tata kelola itu maknanya tidak saja soal aturan atau hukum, tapi juga soal kepemimpinan, soal nilai-nilai, soal karakter, sampai pada praktek-praktek manajemen. Nah, kenapa ada uang sebesar itu muncul di tempat yang ditengarai milik seorang pejabat kejaksaan? Itu kan menjadi tanda tanya publik, karena sudah jelas dari segi penghasilan tidak mungkin sebanyak itu, dari segi kemampuan bisnis juga, namanya pejabat pasti sibuk, juga tidak mungkin mengumpulkan sebanyak itu. Tapi yang lebih kentara lagi adalah bila itu uang dari bisnis yang legal, tidak mungkin disimpan dalam bentuk uang-uang cash maupun logam mulia yang ketika digerebek ternyata atau buka kemudian muncul itu semua. Jadi ini adalah tanda bahwa ada hal yang tidak beres dari sisi praktek governance kita, praktek tata kelola kita, termasuk di dalamnya praktek-praktek yang dikerjakan oleh para penegak hukum. Yang juga menarik adalah proses ini kan seperti beruntun ya. Dulu tahun lalu kita ingat ada pimpinan KPK yang tersangka, kemudian ditetapkan tersangka oleh polisi, dan sampai hari ini tidak ada tindak lanjut. Tidak lama kemudian, kira-kira bulan Juli atau bulan Juni tahun ini, itu ada perwira polisi yang ditangkap oleh jaksa, kemudian sekarang sedang diproses lah. Nah sekarang ditengarai ada pejabat tinggi kejaksaan yang dianggap atau dicurigai terlibat dalam kasus-kasus korupsi ini. Suasana yang sangat memprihatinkan, karena yang seharusnya mereka adalah andalan atau sandaran utama dari publik untuk memperoleh keadilan, tapi ternyata di antara mereka saling menyimpan masalah dan sekarang saling membuka aib. Sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan rakyat yang memang hidupnya sudah sulit, tapi kemudian ternyata para pejabatnya bergelimang dengan uang-uang yang tidak jelas seperti itu. Baik Pak Dirman, mungkin ini banyak asumsi muncul terkait penggeledahan. Dari kacamata tata kelola, ini pemerintahan bagaimana kita seharusnya membedah kasus seperti ini agar bisa dilihat secara objektif? Sebetulnya secara regulasi kan sudah ditetapkan ya, jadi para pejabat itu harus wajib hukumnya menyampaikan laporan harta kekayaannya ke KPK. Itu yang dalam waktu-waktu belakangan ini memang ketaatannya menurun ya, itu satu. Yang kedua, memang ada aturan-aturan bagaimana para pejabat tinggi itu tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Nah, dalam kasus-kasus yang sedang dibicarakan, kentara sekali bagaimana campur aduknya antara eksekutif, legislatif, yudikatif itu menjadi sesuatu yang tidak lagi jelas gitu. Bahkan saya boleh mengatakan semua ini kan tidak mungkin terjadi semalam nih, ratusan miliar seperti itu. Kemudian tahun lalu kita ada kasus Zarof menyimpan 1 triliun, itu kan sesuatu yang merupakan akumulasi dari cara-cara mengurus hukum seperti ini, seperti itu. Mungkin apakah temuan ratusan miliar ini merupakan indikasi ada celah dalam sistem pengawas internal lembaga penegak hukum tersebut, Pak Dirman? Sudah pasti, dan dimulainya dari hulu. Hulunya adalah tidak adanya check and balance dalam pemerintahan sekarang ini. Legislatifnya tidak berfungsi, lembaga pengawasnya dilemahkan, bahkan KPK yang dulu menjadi andalan utama dari penanggulangan korupsi sudah lama dilumpuhkan. Jadi ini adalah perilaku yang muncul dan sekarang merata di mana-mana, di semua level, di semua lapisan. Itu karena makin berani, makin percaya diri bahwa
segala sesuatu bisa dikontrol. Dan ini adalah satu refleksi bahwa betapa kuatnya kekuasaan eksekutif sehingga fungsi-fungsi pengimbang menjadi lemah. Dan akibatnya praktek semacam ini subur di mana-mana. Seperti itu. Baik, ini berarti tantangan ya, berarti untuk menjaga integritas tengah di budaya kerja yang kompleks ini ya, tantangan daripada seperti itu ya, maksudnya kejagung seperti dan lain-lain seperti itu, Pak? Betul, dan kalau diperlebar, ini barusan kan kita menayangkan pidatonya Presiden di Lombok ya. Presiden mengingatkan supaya mawas diri. Saya kira itu tepat sekali. Bahkan itu berlaku bagi seluruh lapisan, dari mulai paling tinggi sampai paling bawah. Bahwa pejabat tinggi, pengurus negara itu hidupnya diurus oleh rakyat. Semua bintangnya, topinya, gajinya, kehidupan keluarganya itu dibiayai dengan uang rakyat. Bahkan ketika APBN kurang harus berutang supaya bisa mencukupi kebutuhan mereka. Artinya mawas diri itu berlaku bagi seluruh lapisan. Dan kalau itu dilakukan, itulah cara untuk meluruskan kembali praktek-praktek yang menyimpang dari penyelenggaraan negara ini. Baik Pak Dirman, ini pemberantasan korupsi kan memang seringkali menghadapi tantangan teknis ya, dan politis pastinya. Menurut pandangan Anda ini variabel apa yang paling menentukan agar penanganan kasus korupsi dapat berjalan transparan dan juga efektif, Pak Dirman? Kalau teknis rasanya kita punya segala instrumen. Mau beli alat sadap semahal apapun kita mampu. Mau meng-hire orang paling ahli sekalipun kita bisa. Yang paling berat memang adalah kendala politis. Artinya apa? Seluruh ujungnya itu adalah pada kemauan pimpinan tertinggi negara. Mau diapakan ini barang gitu. Baik. Jadi yang paling baik adalah menyelesaikan korupsi dengan keteladanan. Dan bila tadi Presiden mengatakan mawas diri itu dikerjakan atau dilakukan dari mulai pimpinan tertinggi, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para jaksa, para pimpinan tinggi negara, itu the whole country akan baik. Nah sekarang ini kan sama dengan mengatakan bahwa kasus-kasus ini muncul karena para pejabat tinggi tidak mawas diri, tidak tahu diri bahwa mereka adalah pelayan rakyat. Akibatnya dengan gampang menyalahgunakan kewenangan. Ketika kewenangan muncul, maka kemudian ditukar dengan barang-barang yang kita lihat di dalam tayangan televisi ini. Jadi saya kira kata kunci mawas diri dari pimpinan negara, dan kalau itu diikuti satunya kata dan perbuatan, itu akan banyak menyelesaikan masalah. Baik Pak, ini mungkin sejauh mana sistem check and balance yang ada saat ini sudah cukup untuk mencegah akumulasi aset yang tidak wajar di kalangan pejabat, Pak? Mas Indra, saya harus mengatakan sistem check and balance kita tuh ambruk, runtuh gitu ya. Kita tidak pernah mendengar suara kritis dari parlemen yang tugasnya sebetulnya mengawasi eksekutif. Wajarnya bernegara itu kan Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri memimpin eksekusi, parlemennya mengawasi, kemudian jaksanya menjadi pengacara negara yang mandiri, polisinya mengayomi dan melindungi, kemudian Mahkamah Konstitusi penjaga konstitusi, BPK mengawasi dengan fungsi auditnya. Ini semua seperti ada dalam cengkeraman satu pihak. Dan saya mengibaratkan seperti pelayan restoran Padang yang ingin memegang piring terlalu banyak. Dan satu ketika, kalau piringnya terlalu banyak pasti jatuh. Dan inilah yang sedang terjadi. Jadi kelihatannya ada satu fungsi yang berlebihan, powernya, kemudian satu persatu mulai retak gitu ya. Saya menyebutnya ini elite crack yang sedang terjadi, dan saya mengatakan hanya soal waktu apabila kekuasaan dipimpin atau dikelola tanpa check and balance, itu akan menjadi sesuatu yang menjadi bencana bagi masyarakat, dan yang menderita adalah rakyat semuanya. Saya kira rakyat semuanya kecewa dengan temuan-temuan ini karena di tengah-tengah penderitaan, mencari pekerjaan susah, hidup sangat sulit, tapi kok ternyata para pejabat tinggi kita bergelima dengan uang-uang haram yang menjadi praktek dari keseharian mereka. Ini sesuatu yang harus dikoreksi, dan kata kunci mawas diri berlaku bagi seluruh lapisan dari mulai pimpinan tertinggi. Baik Pak Dirman. Pak Dirman, mungkin kalau kita bahas berbicara tentang perbaikan ya, langkah apa yang paling mendasar untuk memperkuat sistem pengawasan agar celah penyalahgunaan jabatan dapat diminimalisir, Pak Dirman? Iya. Jadi reformasi 98 kalau kita kembali ke sejarah, sebetulnya sudah melengkapi semua instrumen check and balance. DPR-nya diperkuat, BPK-nya diperkuat, KPK-nya dibentuk, ada PPATK, ada lembaga macam-macam, komisi-komisi macam-macam. Yang secara sistem sebetulnya sudah baik. Tapi ketika bertemu dengan leader, dengan pemimpin yang punya kecenderungan merusak kelembagaan, itu yang membuat kita keadaannya seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya yang harus kita kembalikan adalah
perilaku luhur. Kita kembali pada pembukaan konstitusi, bahwa negara ini tegak berdiri karena rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Kalau percaya kepada Tuhan itu ditiadakan, tidak takut pada dosa, kemudian nilai luhur itu juga disingkirkan, yang terjadi adalah hal seperti ini. Jadi ini adalah satu krisis governance betul, tapi juga krisis perilaku, krisis kepemimpinan yang hanya bisa dibetulkan kalau terjadi perubahan perilaku, dan itu harusnya datang dari keteladanan para pemimpin. Berlapis-lapis, tidak hanya satu lapis tapi juga berlapis-lapis, dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, para pimpinan lembaga tertinggi negara, sampai para bupati dan seterusnya. Masyarakat akan menghargai apabila perilaku itu kemudian mengarah pada penampilan nilai-nilai luhur. Dan saya kira kita punya harapan besar pada situasi sekarang supaya temuan-temuan yang terjadi pada hari-hari ini adalah menjadi cermin betapa bobroknya cara ngurus negara, dan akhirnya kita ingin kembali melakukan koreksi. Baik Pak Dirman, berdasarkan mungkin pengalaman Anda Pak Dirman di pemerintahan, apa prasyarat utama agar sebuah lembaga dapat benar-benar bersih dari praktik yang tidak semestinya Pak Dirman? Ya, saya pernah bekerja di satu badan rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh, dipimpin oleh seorang pemimpin bersih. Saya pernah memimpin BUMN, PT Pindad, saya pernah bekerja di Pertamina, saya pernah menjadi menteri. Dan pengalaman saya menyimpulkan bahwa sesungguhnya organisasi itu seperti gerbong kereta. Bila lokomotifnya baik, sehat, lempeng, seluruh gerbong akan ikut. Gitu. Jadi betapa penting peran kepemimpinan sebagai teladan itu untuk melakukan koreksi-koreksi pada keadaan. Begitu pemimpinnya benar, dalam waktu cepat itu akan terjadi koreksi-koreksi. Jadi dengan demikian, kita ini boleh punya satu asumsi bahwa bila praktek-praktek seperti ini terus berlangsung, itu artinya ada yang salah dengan perilaku kepemimpinan pada level-level yang atas. Dan itu menjadi harapan kita bahwa seruan Presiden kemarin untuk mawas diri itu juga berlaku bagi lingkungannya, berlaku bagi orang sekelilingnya, supaya tidak ada lagi praktek semacam ini. Karena saya yakin masyarakat kita itu masyarakat yang paternalistik, yang melihat ke atas. Begitu atasnya benar, yang bawahnya akan ikut. Itu sesuatu yang saya jamin akan terjadi. Kenapa? Karena pengalaman saya mengatakan demikian. Begitu kita bereskan di atas, yang bawahnya ikut serta menjadi beres. Baik Pak Dirman, pertanyaan terakhir Pak Dirman, harapan Anda terhadap proses hukum yang saat ini sedang berlangsung agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga. Gimana tanggapannya Pak Dirman? Saya ingin kembali pada perumpamaan pelayan restoran Padang. Ini piring sudah jatuh gitu ya. Jadi kesempatan untuk berbersih, berbenah gitu ya. Dan jangan mengulangi kesalahan seperti itu. Karena itu saya berharap bahwa pimpinan tertinggi negara menggunakan momentum ini untuk betul-betul berbenah, membenahi keadaan, menata bagaimana aparat hukum bekerja, kemudian juga mengembalikan demokrasi pada asasnya. Perlu ada check and balance, perlu ada keseimbangan, perlu ada koreksi, perlu ada suara-suara alternatif agar supaya para pemangku kepentingan di kekuasaan itu, para pengurus negara, tidak kemudian masuk dalam wilayah nyaman, akhirnya melakukan perbuatan semaunya. Dan saya harapkan, saya punya harapan, rakyat punya harapan bahwa peristiwa ini menjadi cermin yang sangat penting bagi perbaikan tata cara pengelolaan negara gitu. Baik, terima kasih Pak Sudirman Said selaku praktisi kepemimpinan Rektor Universitas Harkat Negeri yang sudah bergabung di Sindosia pada hari. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Indra, sehat-sehat, terima kasih.